Ơi, đẹp, chờ cơ. Narik lah si syuting ah. Tedung lo ben tep. Jaga. Syuting. Pula. Narik lah. Tedung lo ben. Lah so. Anak apa boy ben tep semalam tep. Tedung boy. Nikirin na girl so. Halo Tretan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dulatep. Ya saya baru bangun Tretan pagi ini. Biasanya kalau Dulatep bangun baca berita ya. Kalau orang dulu baca koran ya, koran masih ada juga. Tapi Dulatep nggak mampu langganan koran. Jadi ya bacanya di internet ya. Kalau beli kuota mampu. Baik, ada berita mengejutkan Tretan semua ya, dari BUMN kita seperti yang sudah viral dari kemarin itu bahwa Pertamina mengalami kerugian 11,33 triliun. Wow. Pertamina rugi 11,33 triliun. Bisa dibayangkan nggak itu duitnya kayak apa? Banyak kan pasti ya? Banyak Tretan. 11,3 triliun remon eka beli centul apa? Tasalam Madura. Madura tasalam, masa Madura melolo? Tasalam. Pakai Jawa Timur tasalam. Jadi 11,3 triliun itu kalau dibelikan cendol itu Pulau Jawa, Madura sampai Bali itu tenggelam. Tsunami cendol. Tsunami cendol. Nggak tahu. Aku 11,3 triliun Tretan. Berapa nih bisa kene? Yo Allah. Menurut berita di koran online ini, menurut Fajriah sepanjang semester 1 2020 Pertamina menghadapi triple shock. Nah, ini penyebab kerugiannya Pertamina Tretan katanya ya. Yakni penurunan harga minyak mentah dunia 1, kemudian penurunan konsumsi BBM di dalam negeri, kemudian pergerakan nilai tukar dolar. Jadi penurunan harga minyak mentah dunia itu menyebabkan salah satu penyebab Pertamina rugi, kemudian penurunan konsumsi BBM dan ya kalau nilai tukar dolar terhadap rupiah itu kan memang selalu fluktuatif dari dulu ya. Jadi zaman Baheula dulu itu kan, kok baru sekarang itu menjadi faktor ya. Atau itu adalah faktor pendukung aja gitu. Kemudian penurunan harga minyak mentah dunia ya. Ya kalau katanya minyak kita itu tidak semuanya diproduksi dalam negeri atau ya minyaknya Pertamina itu, tapi juga mereka impor kan minyak itu katanya begitu. Dari 2019 impor minyak mentah kan sudah dipangkas ya. Kemudian kalau 2020 kemarin minyak rendah itu serendah-rendahnya sampai sekian itu per barel itu kan seharusnya untung Tretan gitu. Gimana sih gitu ya, kalau asumsi ini kan impor minyak kita itu. Jadi kalau bahan mentah turun, bahan jadi kan berarti untung gede kan begitu. Atau kalau memang Pertamina itu asumsinya adalah ekspor gitu, ya jangan diekspor dulu lah kalau kira-kira rugi gitu kan kalau jadi pedagang kan begitu. Mengkira rugi kan tak jual kan begitu. Dan teh pola mie normal pun jualan boleh. Kemudian penurunan konsumsi BBM. Jadi ya oke lah. Karena Covid ada lockdown atau PSBB kemarin, kita itu akhirnya jarang keluar rumah. Tapi ya cuma berapa bulan itu? 3 bulan, 4 bulan efektifnya. Sebelumnya kan
masih rame-rame saja kan di jalan. Akhir Juli kalau nggak salah ya, atau pertengahan Juli kan sudah berlaku new normal. Artinya kita semua sudah beraktivitas seperti semula gitu, walaupun masih dengan protokol kesehatan COVID kan begitu. Pada tahun 2019 Pertamina telah membangun 161 SPBU satu harga dan berencana menambah 83 SPBU pada akhir tahun 2020. Program BBM satu harga yang bertujuan untuk menyediakan bahan bakar yang terjangkau dan menekan biaya distribusi telah mendorong produktivitas masyarakat di wilayah 3T. 3T itu terdepan, terluar, dan terpencil ternyata ya. Ya, memang seharusnya seperti itu gitu loh ya. Kan memang perusahaan negara itu dibentuk untuk kemaslahatan rakyat Indonesia ya. Tapi ini kalau rugi seperti ini kan pukulan dolar terkerja ternyata. Ya efeknya ya takutnya nanti apa gitu. Efeknya takutnya nanti tiba-tiba ke kita itu sebagai masyarakat BBM naik lagi. Naiknya tengah malam lagi. Kayak habis rapat pagi-pagi diputuskan siang hari diumumkan tengah malam gitu kan ya. Wow sekali gitu ya. Ya jangan sampai aperian gase ebebe ke masyarakat sebebe retretan ya. Pak BBM muka bolana Pertamina rogi kan ruwet ruwet de engko rengkeni bi ya ruwet retretan mun la BBM re ongke capirin ongke retretan capi. Jadi kalau BBM itu sudah naik, kita masyarakat yang bawah itu pasti kena imbasnya gitu. Kita tidak mau faktor kerugian ini menjadi faktor nanti BBM harus dinaikkan harganya, ruwet ke kita. Karena sedikit sekecil apapun kenaikan BBM itu akan mempengaruhi harga-harga di pasar. Pasti semua naik, barang dan jasa naik semua. Kita yang kena, masyarakat bawah ini. Ngeri. BUMN itu kan perusahaan negara yang mana keuntungannya juga kembali ke negara atau digunakan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia ya, seluruh Indonesia kan begitu kan ya ternyata ya. Jadi duitnya itu digunakan untuk pembangunan, untuk program bantuan sosial atau segala macamnya untuk kemajuan Indonesia kan ya. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar begitu. Menjadi pertanyaan besar kenapa tahun kemarin itu 2019 mencatatkan pencapaian laba bersih sebesar 659,96 juta US dollar. Nah, sekarang mencatatkan kerugian ini terbalik gitu ya. Sebesar 767,92 juta US dollar. Ya seperti asumsi tadi ya. Kemarin untung 1 juta, sekarang rugi 1 juta gitu ya. Bahkan lebih gitu ya. Wah ini. Dan ini di hari kemerdekaan kita ya. Di bulan kemerdekaan kita ya. Ya begitulah. Di Agustus. Padahal menurut Jakarta Post ya, Raksasa Migas Pertamina sebagai badan usaha milik negara BUMN terus memegang teguh amanat Undang-Undang Dasar untuk menjadi penggerak perekonomian nasional guna mendukung visi mewujudkan Indonesia maju. Ya nggak gimana mau maju kalau rugi. Saya nasionalis, orang Madura nasionalis. Merah putih. Ini bentuk kepedulian saya terhadap negara ini ya, ternyata. Kemajuan ekonomi nasional harus didukung oleh pengelolaan sumber daya energi yang kuat dan mandiri. Perusahaan minyak itu di seluruh dunia adalah perusahaan yang selalu profit gitu. Kalau toh itu tidak profit, ya setidaknya nggak rugi gitu kan ya. Atau profitnya menurun yang namanya rugi itu, bukan berarti minus gitu. Atau biasanya untung 10 juta minus 10 juta itu kan berarti kemalengan ternyata. Berarti kan itu kecolongan, bukan rugi gitu. Kalau sampai minus itu. Kan iya. Kan kecolongan namanya gitu. Lari kemana gitu. Kan kalau nggak kecolongan itu lari kemana.
Kan kemalengan berarti ya. Nah, pertanyaan sekarang adalah sebenarnya bagaimana sih si Ahok itu sebagai komisaris utama menjalankan perusahaan ini, memanage perusahaan ini kan itu yang perlu dipertanyakan gitu. Sementara track recordnya itu kan Ahok itu ada beberapa kasus juga, kasus busway yang berkarat itu ya kalau nggak salah bukan busway, Transjakarta kalau sekarang ya. Ya dulu busway ya, berkarat katanya habis 800 miliar, kemudian bersihkan karat apa itu ya, 800 miliar. Kemudian kasusnya sumber waras ya, rugi juga itu sekian miliar ya. Kalau orang track recordnya rugi dan rugi itu kok masih dikasih jabatan, apalagi di sektor BUMN yang strategis seperti Pertamina ini. Why? Kenapa gitu? Apakah tidak ada orang lain lagi yang lebih mampu untuk memanage, menjadi komisaris di BUMN sekelas Pertamina ini? Ini jualan minyak loh, Tretan. Ini jualan minyak. Ahok dulu bilang ketika awal dilantik itu, kalau saya nggak salah ingat di berita itu, wah Pertamina merem aja untung, asal diawasi. Dia bilang begitu. Jadi Pertamina ya jual minyak ya, cak maturan ya, jual minyak ya matu untung. Iyalah karena kor awasi. Jadi betepak saya jual kan deh ya. Aku nonton ternyata. Ya mau untung orang yang jual bensin cairan. Ambu. Ada apa? Bensin cairan nonton 1.000 per liter. Mau 100 liter 1.000. Paling sekoni untung aja 1.000. Lah bensin cairan deh untung. Mak bisa paberin rogi deh. Lurah. Katanya, misalnya bener di usaha Tian. Misalnya kamu punya usaha ya. Terus pastinya kan pingin hasil kan gitu. Pingin laba gitu kan ya. Tak mungkin usaha itu pinginnya rugi gitu. Nah, kalau kamu mau mendirikan sebuah usaha, apakah itu UKM atau usaha yang besar atau menengah atau apa, itu kan bisa jadi kamu running sendiri ya, dijalankan sendiri usahanya, mempekerjakan orang kan begitu. Di situ juga tiap hari ada operasional kan ya, tiap bulan ada pengeluaran gaji apa kan begitu. Kemudian kamu mempekerjakan seseorang untuk menghandle perusahaan itu kan, majar orang lah ya, malaya usaha bener jalan lancar. Cuma sekarang oke lah, saya tunjuk kamu jadi manajer atau kalau level Pertamina komisaris. Pokoknya handle yang baik, manajer yang baik, dan bagaimana agar ini rugi. Bagaimana agar ini karena karena temanya ini rugi sekarang itu. Itu spontan tadi. Pokoknya kamu urus agar perusahaan ini maju, berkembang dan untung besar kan begitu ya. Nah, kemudian udah kamu digaji gede gitu ya, saya bayar kamu gaji gede, terus ada pengeluaran tiap bulan juga, tiap hari juga, ada operasional gitu kan ya. Tahu-tahu ya baru memimpin ya ndak sampai 1 tahun kamu usahanya rugi gitu, dan ruginya nggak tanggung-tanggung. Kayaknya kalau UKM itu lah gemet lah. Norok soda bandana somaro mana ya. Norok celung-gulung kan. Ya ada sekali gitu ya. Kira-kira biben orang gitu bener Bang. Yo Bu ya. Ya tanyaki dulu kan pasti. Mah bisa tuh gingas. Tapi kemarin jire ben yo Bu. Apa pecat apa bener Bang? Iya Bu, buang mun kata jadi apa? Yo buheng ya. Yo buheng.
Ya, itu jawaban kayaknya paling logis semua orang itu, semua orang yang berakal ya. Ketika kita punya usaha, mempekerjakan orang untuk ngurus usaha itu agar maju, kemudian ternyata rugi, fantastis ruginya gitu. Itu kan bukan rugi. Itu kan gemet. Norok sokot lokot deh. Hah? Kan begitu kalau ya enggak tahu lah. Ya kalau rugi itu, kalau di usaha itu menurut Dulatep, kalau misalnya kemarin itu untung 1 juta, ya sekarang itu cuma untung 500.000 gitu. Itu rugi ya, karena tidak sesuai proyeksi. Tapi ya rugi usaha gitu kan. Yang seharusnya usaha berkembang, artinya keuntungan lebih tinggi, ternyata malah menurun, itu rugi gitu. Ya, Dulatep enggak paham lah. Baik, kita baca sumber lain ya. Nah, ini ada komentar dari Bapak Menteri SDM, Bapak Arifin Tasrif, di rapat dengar pendapat di Komisi 7 DPR RI. Katanya Pak Arifin, secara general kita bisa memaklumi karena semua perusahaan terdampak COVID-19. Ya, secara general mungkin Pak ya begitu. Tapi ya Pertamina ini bukan BUMN yang general gitu. Energi itu di semua negara berkontribusi paling besar terhadap pembangunan, kemajuan, dan devisa negara. Iyalah. Jadi tidak bisa, kalau Abdullah pikir tidak bisa diasumsikan sama dengan BUMN lain. Ya, tapi kita tidak tahu ya apa yang terjadi di dalam ya Tretan. Yang ngerti itu ya direkturnya atau jajaran komisarisnya itu. Tapi komisaris utamanya itu sekarang yang paling disorot ya karena janji dia itu nonsens gitu. Jadi tidak sesuai janjinya dia itu. Katanya merem aja untung, tapi mana nggak merem aja rugi gitu. Oke, jadi itu ya Tretan, seru juga ya ngomongin berita yang nasional yang ada di negara kita ini ya, dan selalu ada yang seru-seru lah di negara kita ini pastinya ya. Ya Dulatep hanya menambah semaraknya aja gitu ya. Ya tidak bermaksud apa, tapi Dulatep hanya bersikap apa ya, waspada saja gitu. Dulatep tidak ingin ya kerugian Pertamina itu berdampak pada kenaikan harga BBM kemudian gitu, yang akhirnya ya masyarakat semua rakyat Indonesia itu yang akan merasakan gitu, dampaknya.